Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Di hari yang kelima untuk diklat pengoperasian boiler, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang materi pengoperasian boiler. Pengoperasian boiler yang perlu kita persiapkan tentunya adalah dari APD kita ya. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja, alat pelindung diri APD yang meliputi sepatu pengaman ya, safety shoes, kemudian pakaian kerja, wear pack ya, wear pack teman-teman biasanya baju oranye kan ya, seragam oranye itu adalah seragam kebanggaan untuk operator, kemudian helm, penutup telinga, kacamata, ini sarung tangan dan masker bila perlu. Nah, lingkungan kerja pun harus diperhatikan karena ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenaga Listrikan ya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009. Nah, kondisi peralatan dalam keadaan tidak sedang dalam perbaikan atau pemeliharaan. Nah, jadi sebelum kita melakukan start peralatan boiler, jadi pertama itu harus yakinkan bahwa peralatan itu sedang tidak dalam perbaikan atau ada taggingannya ya. Jadi kalau misalkan ada tagging berarti itu peralatan belum siap kita start. 2 ya, kepastian dari pemeliharaan mekanik, listrik dan instrumen dengan melihat kondisi fisik alat dalam keadaan tidak tertagging. 3 komunikasi ya, ini komunikasi antara control room, ruang kontrol dengan lokal selalu berlangsung. Jadi hubungan antara komunikasi antara teman-teman operator lokal dengan operator control room ya, untuk tetap bersinergi. Nah, persiapan pengoperasian peralatan boiler yang pertama itu adalah pemeriksaan peralatan dan panel lokal, checklist ya. Jadi sebelum mengoperasikan boiler, semua peralatan atau bagian peralatan utama yang diisolasi diblokir harus dibebaskan. Nah, jadi operator itu bertanggung jawab untuk mengecek apakah unit dalam keadaan siap untuk dioperasikan dan melakukan pemeriksaan semua peralatan. Baik semua peralatan pemadam kebakaran yang meliputi detektor, tegangan, alat pemadam dan pompa dalam keadaan siap dan posisi auto ya. Jadi baik operator control room ataupun operator lokal jadi sama-sama memiliki checklist peralatan persiapan start, terutama peralatan boiler. Jadi sudah checklistnya ya. Tugas yang pertama saya minta dari teman-teman itu kirimkan seperti biasa checklist untuk startup peralatan boiler di unitnya masing-masing ya. Jadi nanti silahkan kirimkan checklist sebelum mulai start peralatan boiler, checklistnya apa aja yang dicek. Nanti kirimkan ke saya itu untuk tugas yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah pengisian drum ya, pengisian drum. Nah, dalam kondisi dingin dan tidak ada bertekanan, ada 2 cara untuk mengisi air ke boiler ya. Jadi pengisian drum ini yang kita bahas yang di sini, pengisian drum ini di unit Suralaya ya. Jadi di Suralaya unit 57 terutama. Dalam kondisi dingin dan tidak bertekanan, ada 2 cara untuk mengisi air ke boiler, yaitu lewat jalur alur pengisi, kemudian melalui jalur khusus menggunakan pompa filling up atau pengisi bantu. Oke, saya akan bukakan dulu untuk layout DCS Suralaya. Nah, ini sistem air pengisi yang ada di PLTU Suralaya ya. Sistem pengisi yang ada di PLTU Suralaya ini deaerator ya, deaerator. Kemudian di Suralaya ada 3 buah pompa. Yang pertama ini booster menggunakan boiler feed pump turbin ya. Yang satu lagi adalah SUBF, boiler feed pump, dia menggunakan listrik. Kalau ini menggunakan steam uapnya itu. Yang ini menggunakan steam. Jadi saat startup pertama kali itu bisa menggunakan di sini SUBF.
tegangannya itu sekitar 10,5 kilovolt ya, 10,5 kilovolt. Nah, jadi ketika saat startup pertama kali, katakanlah belum ada tegangan, jadi pengisian air lewat SUBF di sini. Nah, dari sini masuk ke SUBF ya. Nah, ini masuk sebetulnya ke heater ya, ke heater. Nah, ini masuk ke heater 6, dari heater 6 masuk ke heater 7, dari heater 7 dia masuk ke heater 8. Dari heater 8 dia masuk ke economizer. Ya, ini economizernya. Oh, maaf. Nanti masuk ke economizer. Nah, ini. Dari sini dia nanti masuk ke economizer ya. Dan masuk ke economizer itu yang pengisian yang pertama. Adapun yang kedua, selain pengisian lewat pompa ini, ada juga untuk peralatan batu yang mengisi ke drum di unit 57 itu. Nah, jadi dari sistem, nah kondensat sistem ya. Ya, bentar saya tekan dulu. Nah, ini dari kondensat sistem. Nah, jadi kalau pengisian itu bisa juga menggunakan dari kondensat sistem untuk diisi ke drum. Jadi ada line-nya 57 ini dari kondensat sistem dari start kondensat extraction pump. Nanti di situ ada palap lagi di lokalnya. Kalau misalkan dia pressure-nya masih rendah, biasanya kita startup-nya itu menggunakan pengisiannya itu menggunakan aliran kondensat sistem. Jadi dari hot well sini itu bisa langsung dialirkan ke drum. Tentunya dia melewati heater juga, heater 6, heater 7, kemudian heater 8. Nah, itu untuk pengisian level drumnya. Itu untuk pengisian drum. Nah, persiapan pengoperasian boiler. Nah, secara umum, pemeriksaan sebelum start pada boiler meliputi yang pertama, semua pintu masuk manhole dan akses pintu telah pada posisi yang benar. Jadi artinya semua akses pintu masuk manhole-nya itu aksesnya itu telah posisi yang benar. Artinya dia posisinya itu harus tertutup. Jadi manhole boiler yakinkan itu kondisinya itu harus tertutup. Nah, kedua, semua katup sudah bebas untuk dioperasikan. Jadi artinya sudah ada tidak tagging lagi, artinya nggak ada perbaikan dari sisi mekanik, listrik, ataupun instrumen. Ya, baik secara manual lokal atau secara remote atau jarak jauh dan dalam posisi yang benar atau start. Nah, tiga, semua pelosok pneumatik udara dan hidrolik minyak untuk mengoperasikan katup damper tersedia. Jadi artinya cek untuk tekanan udaranya ya, tekanan udara di instrumen air kompresor, kemudian hidrolik minyak untuk mengoperasikan katup dan damper tersedia ya. Kemudian yang keempat, semua damper dapat dioperasikan dari remote secara tepat dan penunjukan di control room sesuai dengan penunjukan sebenarnya di lokal. Nah, jadi artinya semua damper itu bisa dioperasikan dari remote secara tepat dan penunjukan di control room sesuai dengan penunjukan sebenarnya di lokal. Yang kelima, semua bagian unit yang lain seperti switchgear atau select switch dalam posisi remote. Gitu. Jadi artinya sistem kelistrikan. Ya, jadi sistem kelistrikannya itu dia posisikan untuk semua peralatannya itu harus posisi remote ya, untuk tegangan listriknya. Jadi, saya ambil salah contoh untuk sistem kelistrikan. Nah, ini sistem kelistrikan yang ada di PLTU Suralaya ya, PLTU Suralaya. Nah, jadi ini sebetulnya kita ada dua sisi. Ini sisi 10,5 dari SST, Station Service Transformer ya. Kemudian ini dari UST itu ketika unit sudah sinkron, sudah berban, mengambil dari unit itu sendiri. UST namanya Unit Service Transformer. Nah, dari 10,5 ini nanti diturunkan ada untuk peralatan boiler, namanya dia boiler LVS ya.
ada boiler LVS. Nah, kemudian di sini itu sebetulnya kayak peralatan SUBF di 10,5, kemudian seperti peralatan milk pulverizer yang 3,3-nya. Nah, ini untuk peralatan-peralatan yang ada di unitnya di 3,3-nya. Nah, ini untuk boiler LPS. Nah, ini untuk boiler LPS-nya. Ini untuk peralatan dari kelistrikan. Jadi yakinkan sistem kelistrikan itu sudah benar sistem kelistrikannya ya. Dan posisinya sudah dia remote untuk sistem kelistrikannya. Oke, kemudian pelumasan untuk semua bagian yang bergerak atau berputar telah siap. Jadi artinya level pelumasan teman-teman operator lokal melakukan pengecekan. Yakinkan bahwa level pelumasan itu level itu sudah kondisinya dia normal untuk level pelumasannya ya. Kemudian minyak untuk penyala awal telah disirkulasikan dalam saluran utamanya. Jadi artinya memang minyak itu dia sirkulasi mulai dari tank, kemudian masuk ke unit, kemudian sirkulasi lagi kembali lagi ke tank. Dan kemudian pasok untuk burner, minyak dan menyala tegangan listrik, udara atau uap atomisasi dan gas RSD telah tersedia. Nah, 9. Semua penghalang seperti tangga, ladder dan sebagainya harus disingkirkan dan saluran bagian unit telah dibersihkan ya. Jadi apalagi kalau misalkan seperti saat start overhaul itu kan banyak scaffolding, tangga. Nah, itu teman-teman operator yakinkan bahwa pekerjaan itu yang tepat itu adalah keselamatan kita. Jadi memang harus aman terhadap peralatan-peralatan yang bisa mengganggu terhadap pekerjaan kita itu sendiri ya. Nah, ini apabila tadi saya sudah jelaskan ya, apabila pengisian dilakukan melalui jalur alur pengisi, maka urutannya itu adalah dari hot well kondensor ya, dari hot well kondensor masuk ke pompa backup. Nah, kemudian isi tangki deaerator ya, isi tangki deaerator. Nah, jadi kalau misalkan pengisiannya jalur air pengisi ya, jalur air pengisi yang sesuai normal. Ini jalur air pengisinya itu saya kembalikan lagi. Nah, jalur air pengisi mulanya itu dari hot well ya, dipompakan oleh CEP condensate extraction pump, kemudian melalui jalur pengisian, nah masuk dia ke deaerator itu sebagai air pengisi ya, deaerator sebagai air pengisi. Nah, setelah ngisi deaerator, nah baru air ini dia dipompakan. Nah, ini pompa saat startup itu namanya SU. Makanya disebutnya startup boiler feed pump ya, startup boiler feed pump. Kemudian dia ngisi ke HP heater, economizer, baru dia ke drum. Itu jalur pengisian airnya. Nah, sebelum mengisikan boiler ke drum, harus dipastikan bahwa katup venting drum terbuka, katup blower terbuka. Nah, jadi mengisi hot well dengan cara membuka katup pompa biar tersedia air penambah. Nah, setelah hot well level cukup, ya jalankan pompa kondensat untuk mengisi deaerator. Jadi nanti kita tinggal atur alirannya sesuai persediaan air di hot well. Apabila kondensat sudah cukup, isi dalam boiler secara perlahan-lahan dengan menyalakan pompa air pengisi. Kemudian atur aliran hingga level air di atas batas minimum dan di bawah level kerja atau normal. Ya kurang lebih sekitar minus lah ya, kita mainnya di minus 40 mm ya. Jadi kita mainnya di minus 40 mm.